Bismillahirrahmanirrahim. Faslun lainna wasani ya kan? Wasani ayyadana rabbul mali. Waalaikumsalam. Lil amili fit tasarrufi idnan mutlaqan. Adapun yang kedua bahwa mengizini pemilik harta kepada amil, kepada pengelola dalam mengelolanya. Idnan mutlaqan akan sebagai izin yang mutlak. Yang kedua, mengizini pemilik harta kepada pengelolanya. Mengizini dalam hal apa? Dalam mengelola. Iznan, nah ini maf'ul mutlak, akan izin yang mutlak. Fala yajuzu lil maliki ayyudayqa at-tasarrufa 'alal 'amili. Maka tidaklah boleh bagi pemilik an yudayyiqat tasarrufa, mempersempit bertindak atas pengelolanya. Kaqaulihi la tashtari syai'an hatta tusyawirani. Seperti ucapan dia, kata pemilik harta, janganlah membeli engkau syai'an, akan sesuatu. Janganlah membeli engkau akan sesuatu hingga engkau musyawaratkan kepadaku. Janganlah engkau membeli sesuatu hingga engkau musyawaratkan kepadaku. Aw la tashtari illal hintatal bayda'a. Atau jangan kau beli melainkan gandum yang putih umpama. Nah, berarti di sini pemilik harta dalam transaksi qirad, bisnis bagi hasil, memberikan keleluasaan kepada pengelola harta itu. Kada boleh membatasi nukar ini aja, jari kah? Jangan nukar napa-napa mun kada bepada. Padahal yang punya kemampuan dagang itu pengelola. Pemilik modal kada bisi kemampuan dagang. Ya menjulung duit benar aja. Maka pemilik modal kada boleh mempersempit perbuatannya, mempersempit si pengelola ini untuk bertindak. Ngalih kena inya, hendak jadi untung malah buntung. Summa atafa al-musannifu ala qawlihi sabiqan mutlaqan qawlahu huna. Kemudian mengatopkan. Tahu kan mengatopkan artinya? Sudahkah kita sampai belajar bahasa Arab? Atop. Belum lah. Menghubungkan
oleh musannif atas perkataannya sabiqon mutlaqon, kemudian menghubungkan musannif atas perkataannya sabiqon mutlaqon, qaulahu huna, akan perkataannya di sini. Yang bunyinya au fima, ay fit tasarrufi fi syai'in la yanqati'u wujuduhu ghaliban. Atau pada sesuatu, yakni pada bertindak pada sesuatu, la yanqati'u wujuduhu ghaliban, yang tidak putus-putus keberadaannya pada umumnya. Falau syarata alaihi, jikalau pengelola mempersyaratkan atasnya, pengelola ya, pemilik lah. Jikalau pemilik mempersyaratkan atas pengelola syira'a syai'in yanduru wujuduhu, akan membeli sesuatu yang jarang adanya, sesuatu yang jarang adanya, kal khailil balqi, kal khailil balqi, seperti kuda yang bebelang, kuda yang bebelang, ada belangnya hitam, hirang lawan putih, lam yasihha, maka tidak sah, maka tidak sah. Titik. Maka terkait perizinan pemilik modal, ada izin itu izin mutlak, ada izin itu bukan izin mutlak. Izin mutlak artinya tidak ada embel-embelnya, intinya kasih modal sudah, ya kan? Korot tuka, aku bisnis kirot, aku kirot lawan ikam, pada mengelola ini harta, terserah hendak dimodalkan kemana kah, ya kan? Nah, itu ngarannya izin mutlak. Ada juga izin itu kada mutlak, inya menyambat sesuatu, umpama dimodalkan kemana, ke baras, yakanya berjual iwak, yakanya hendak berjual sayur. Nah, boleh izin yang kada mutlak tadi, artinya membatasi, asal barang yang dipersyaratkan itu memang umum keberadaannya, nyaman carian. Munnya kirot lawan urang, minta bisnisakan lawan barang yang jarang adanya. Dicontohkan tadi di dalam kitab, kuda yang bebelang, bisnis kuda bebelang, ngalih, ya kan? Kambing aja bebelang ngalih,
mun hirang-hirang aja, mun putih-putih aja gitu. Kalau tak udah minta bisnisnya nengki itu kada soh. Kenapa? Mengalihkan orang. Lawan jarang adanya, ya makanya jar aku tadi yang dicari untung malah buntung. Kirot supaya paham. Wasalisu yang ketiga, an yashruta lahu ayyashrutal maliku lil amili juz'an ma'luman minar ribhi kanisfihi au sulusihi. Yang ketiga, bahwa mempersyaratkan ia untuknya. Yani yashrutal maliku lil amili juz'an ma'luman minar ribhi. Mempersyaratkan oleh pemilik modal untuk pengelolanya akan jatah yang diketahui dari keuntungan laba dari ujungan. Contohnya kanisfihi, seperti setengah daripada ujungan, au sulusihi, atau sepertiganya dari ujungan. Maka akadnya qaratuka, aku kirot lawan ikam, atas ujungannya kita bagi dua. Kalau sudah di awal bagi dua, selama-lamanya bagi dua. Kalau di awal akad sudah bagi tiga, selawasan bagi tiga. Nah, kayak itu. Jadi di appendernya sudah di awal. Falau qalal maliku lil amili, jikalau qala PL al maliku fa'il, jikalau berkata oleh pemilik, kepada siapa dia berkata? Lil amili, kepada pengelolanya. Kata dia, qaratuka ala hadzal mali, aku kirot denganmu, aku kirot denganmu, atau aku kirot akanmu atas ini harta, ala anna laka fihi syirkatun, ala anna laka fihi syirkatan au nasiban minhu. Atas bahwasanya untuk engkau padanya ini syirkatun, hak bersamaan. Mungkin itu kata-katanya nih, kan nih abu-abu, kada jelas. Syirkah itu bersamaan. Aku kirot lawan ikam mengelolakan ini harta 10 juta, ikam kena ada jatah di sini, ikam kena ada hak di sini. Kada sah, kada jelas. Nah, ini tuh yang maulah penipuan. Uyuh banar sudah menggawiakan, sakanya dibari sedikit. Kalau sudah dari awal dikatakan separuh ujungan, kawas sudah terbayang berapa inya harus mencari ujungan. Kalau sudah di awal 1/3 atau 2/3, terbayang. Kalau yang dikatakan aku kirot lawan ikam atas ini harta 10 juta, karena ikam ada bagian di sini. Karena ada aja gasan ikam, syirkah namanya. Au nasiban minhu, atau jatah darinya. Fasadal qiradu, maka rusaklah al-qiradu oleh
kirot. Berarti rusak tuh batal. Istilah lain di dalam usul fikih batal ya pasat ya batal. Wal batilul fasidu lis-sahih didit. Wal batilul fasidu lis-sahih didit. Wa huwa alladhi ba'du syurutihi fuqid. Adapun batal itulah fasid. Artinya batal dan fasid yang sebagian syarat-syaratnya tidak dilengkapi. Nampaknya aja yang kada dilengkapi persyaratan batal ngarannya. Sumbahyang biar rukunnya tegawi bujur gawin sumbahyangnya tapi aurat terbuka itu ngaranna kada terpenuhi. Batal ngarannya. Sama aja di dalam muamalah, dalam ibadah sama aja. Fasadal qirot, maka batallah qirot. Au ala anna ribaha bainana, atau atas bahwasanya keuntungan antara kita. Soha, ada tulisan sohanya lah. Nah, buku yang ada lah. Sohanya ada ya lah. Atau atas keuntungan antara kita soha, maka itu soh hukumnya. Kalau kata-kata akadnya aku kirot akanmu, aku kirot denganmu ini atas ini harta 5 juta, ujungannya antara kita berdua. Nah itu sah. Nah ujungan namanya cuma apa? Wa yakunur ribuhu nisfaini. Jadilah keuntungannya separuh. Seperdua. Ngenta-ngenta. Karena ada tuh yang diantara ikem ini tak alami. Kirot ngarannya. Di awal Pak Pender sudah keuntungan tuh berapa? Jangan abu-abu, nipu orang ngarannya mun abu-abu nih tuh. Atau seorang yang jangan mau ditipu orang. Bisa berdagang di bawah orang berkirot. Kita bagi hasil nah ya. Jalanakan modalku nih. Karena enggak senikam ada aja. Nah ngitung karena nipu ya kan. Sambat berapa ujungannya ya kan? Jadi kita kawam berjual berapa kita mencari ujungan. Bihimat kita menjualkan selarang-larangnya. Sekalinya ujungannya dibarinya 10% aja daripada ujungan 10.000 ujungannya. 10.000 bagi 10 berapa? 1.000 aja kesan sorong ya kan. 9.000 kesan pemilik modalnya. Nah, di awal Pender sudah berapa garang keuntungannya. Warabihu an la yuqaddiral qirada bimuddatin ma'lumatin ka qawlihi qarattuka sanatan. Yang keempat, tidak dia tentukan akan kirot dengan suatu masa yang diketahui. Seperti ucapan dia qaratuka sanatan, aku kirot akanmu setahun. Itu jangan dibatasi, jangan ditentukan lawan satu waktu. Mutlak aja tanpa menyebutkan batasan waktu. Aku kirot denganmu. Itu aja. Kada pakai durasi kontrak, ya kah? Intinya wayah apa hendak ampih kirot ini terserah lah. Hendak ampih. Jadi kada mesti terikat kontrak dengan waktu. Umpama si pemilik modal hendak ampih, aku ampih gen lahyar lawan ikam kirot, ambil modalnya
Sudah Atau si pengelolanya hendak baampih. Dahulu jar guruku ada orang menjalankan duit Darussalam. Kirot. Ya kah? Bagi hasil. Ujung mana kirot. Ujung benar kirot. Sekalinya di tengah-tengah dipagat oleh pihak Darussalam. Pihak Darussalam maampihi. Kenapa guru aja? Ada salah napa ulun? Kada apa-apa aja. Padahal bujual bu ujung benar banyak ujungannya. Ya kan, kirot itu terserah. Wah apa hendak ampih diambil pihak Darussalam modalnya, nah inya dikasih keuntungannya sesuai dengan akad awal. Sekalinya belakangan ketahuan. Kenapa? Sebab Darussalam jadi maampihi orang itu kirot. Sekalinya inya begawi sampai ke malam-malam. Darussalam kudu tujuan gitu. Begawi behimat kedingat lagi no akhirat. Begawi aja. Akhirat kedingat lagi. Nah, diampihi Darussalam tapi kada dipadahkan bang. Ikam gara-gara ikam begawi malam kada. Pas belakangan ketahuan gurunya ya sampai ke malam-malam berusaha ya gitu. Begawi aja tapi luangkan akhirat. Wa alla yu'alliqa bi syartin ka qawlihi idza jaa ra'su syahri qarattuka. Titik. Dan juga tidak dia gantungkan dengan suatu syarat. Tidak dia gantungkan dengan suatu syarat seperti ucapan dia. Akadnya itu kada boleh bergantung dengan syarat akad gantung. Apa contoh akad gantung? Bila datang awal bulan, qaratuka. Aku kirot akanmu. Nah, maka menggantungkan akad dengan syarat ini tidak sah di semua apa? Di semua akad kada sah jual belinya. Bila abahku datang, aku jual. Aku tukar. Lah gitu. Barang nih sudah diambil, duit sudah dijulung bakat. Bila abahku datang, jual. Ya kan? Tukar bila abah ikam dah datang. Apa aja? Bila Ramadan jual. Tukar bila Ramadan. Tapi duit sudah diambil, barang sudah diambil, tapi akadnya akad gantung. Ada nikah gitu juga, bersalaman sudah penghulunya. Ya. Bila Ramadan ankahtuka wa zawwajtuka fulanah binti fulan dengan mahar sekian. Saya terima bila datang awal Ramadan menikahi ini. Ada semua akad bila digantungkan dengan syarat kada sah. Jadi akad tuh langsung aja lah. To the point aja. Hendak apa? Gerang akadnya pinjam meminjam sambat. Titik wal qiradu amanatun. Bermula qirad itu merupakan amanah. Jadi harta qirad itu dipercayakan kepada pengelola dan pengelolanya pun dihukumi orang yang bersifat amanah, karena amanah ganti rugi lah. Nah, makanya itu wahina idin la dhamana 'alal 'amili. Di ketika itu apa? Di ketika qirad itu dihukumi amanah, la dhamana 'alal 'amili, tiada ganti rugi atas pengelolanya fi malil qiradi, pada harta qiradnya. Pengelola kada bisa tanggung jawab ganti rugi bila mana? Bila rugi.
Umpama beternak lele, matian lelenya, salah lah. Kada salah. Dimodali tukarakannya ke ayam, bingung ayam, tak kena wabah, matian ganti rugi lah. Ada. Nah kecuali kena illa bi'udwanin fihi, kecuali dengan kezoliman padanya. Apa kezoliman? Zolim ini dimakannya, modal dimakannya sorong, dikorupsi. Nah itu kan ganti rugi. Atau teledor dalam menjaganya, lalai. Teledor. Kada dihatiakan barang orang, kada amanah. Ya kayaknya bisnis kendaraannya kada tapi di anu benar keamanannya, kuncinya bebarang aja, atau maandak kendaraannya bebarang aja hilang cuntan orang tahu, orang tu lengah, maka ganti rugi. Amunnya sudah jalan aja, kuncinya bagus saja, malam dimasukkan juga dalam garasi, kemalingan juga naga ada ganti rugi. Wa fi ba'din nusakhi bil udwan, dalam sebagian naskah tertulis bil udwan. Wa idza hasala fi malil qiradi ribhun wa khusranun, bila hasil pada harta qirad, ribhun ada keuntungan, wa khusranun dan kerugian. Jubiral khusranu birribhi, maka ditutupi kerugian itu birribhi dengan keuntungan. Bila mengalami apa tadi? Bila mengalami kerugian, ya kan? Ada untungnya, ada ruginya. Maka yang pas rugi itu kan artinya temakan modal tah. Maka keuntungan dijadikan sebagai penutup kerugian. Jangan hendak untungnya aja, rugi indah. Umpama pemilik modal, transaksi pertama, penjualan tahap pertama berujung. Modal misalkan sejuta, ujungannya 100.000. Mun bagi dua berapa? 50.000. Penjualan tahap kedua sekalinya malah rugi. Modal 1 juta menjadi 950.000. Yang awal berujung 100.000. Penjualan tahap kedua ruginya berapa? 50.000. Maka ujungan yang di awal tadi ambil separuh sorong, 25.000 sorong, gasan menutupi kerugian. Jangan culas pemilik modalnya, nyawa aja yang menutupi, ya salahnya mah kalau aja berjual apa jadi kan rugi modal kan mau berujung sama-sama, ruginya ditutupi sama-sama. Kalau di awal keuntungannya 100.000, yang kedua min 50.000. Nah, maka sini kan pihak ada A, ada B. A sini bisi 50.000. B bisi 50.000. Ini rugi. Karena akad di awal kata dia ujungan itu bagi dua, maka menutupi kerugian pun separuh sorong juga. Berarti ini
Selawi ambil selawi tambahkan ke sini. Jangan egois ya kah? Si ikung nyawa aja yang mana yang nambah kerugian ya enggak ada ya. Gitu kirok. Berujung sama-sama rugi sama-sama. Nah, coba ngaji berataan sekampungan nyaman. Kalau yang mulah sengketa tuh ada yang kada mengaji ya kan? Ada yang kada menuntut ilmu. Tahu hendak inya aja. Ya, amunnya sama tahu kan nyaman dah. Bapahaman. Wa'lam anna aqdal qiradi jaizun minat tarafaini. Falikullin minal maliki wal amili pashuhu. Dan ketahui olehmu bahwasanya akad qirad jaizun minat tarafaini. Hukumnya jaiz. Apa arti jaiz? Jaiz itu tidak terikat. Berbeda dengan lazim. Lazim itu terikat. Tidak terikat dari kedua belah pihak. Falikullin minal maliki wal amili pashuhu. Maka boleh bagi setiap daripada pemilik maupun pengelolanya pashuhu membatalkannya. Wayah apa hendak ampih boleh ya kah? Wayah apa aja hendak ampih, hendak mengambil modal silahkan. Kada mesti harus berapa bulan dulu, kada, terserah aja. Wallahu a'lam.